Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesucian jiwa. Alhamdulillah pada kesempatan hari kelima bulan Ramadan yang pertama ini kita bisa bersua kembali. Semoga para pecinta kesucian jiwa tetap sehat, tetap bahagia, tetap Allah berkahi dengan istiqomah mengamankan, melestarikan ajaran amalan kesucian jiwa. Untuk memulai kita sama-sama terkhusus berdoa kepada Guru Agung Hadratus Syekh Pangarsa Abah, semoga beliau senantiasa disempurnakan kesehatan jasmaninya, lalu dipanjangkan usia dunianya, ditambah limpah barokah karomah untuk keperluan kita semua dan umat manusia di seluruh dunia. Bibarakah wal karomah Pangarsa Abah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Pada kesempatan silaturruh pada hari kemarin saya sharing tentang bagaimana tolabul ilmu ma'rifat, ya, pencarian ilmu dohir dan ilmu batin, apa bedanya, bagaimana pendekatannya, dan mudah-mudahan sharing kemarin memberi manfaat untuk kita semua. Jadi ada teman belajar lah gitu ya. Rupanya mempersiapkan sharing melalui instrumen digital ini tidak mudah ya, harus mau repot ya. Ada kendala teknis ini itunya, pengen kualitas suaranya baik, ternyata perlu persiapan dan seringkali ada kendala-kendala teknis. Jadi mohon maaf bila ada kekurangan dalam suara. Nah, sebelum memulai kepada topik pada kesempatan kali ini, saya ingin menyapa para ikhwan semua sambil ingin mendoakan para ikhwan semua, para ikhwan pecinta kesucian jiwa. Semoga solehah, sehat, sukses kaya raya, diberkahi segalanya semuanya selamanya. Barokah wal karomah Pangarsa Abah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya kena udah ya kena saya ini kata Pangarsa Abah, jangan suka minta doa. Artinya mendoakan, karena tugas kita mendoakan orang lain. Jangan ingin didoakan, tugas kita mendoakan orang lain. Mendoakan kebaikan, karena mendoakan kebaikan itu sebelum doa kita kepada orang lain itu ijabah kepada orang yang kita doakan, akan ijabahnya duluan kepada kita yang mendoakan. Jadi mendoakan orang lain itu sesungguhnya ijabah doanya kita lebih dulu gitu ya. Jadi mari kita tradisikan mendoakan orang lain ya. Mendoakan orang lain itu kan punya dimensi membantu orang lain, punya dimensi interaksi sosialnya lah ya. Jadi saya juga sering melatih, membiasakan kalau ketemu siapa saja atau menyapa siapa saja, didoakan, entah itu secara lisan diperbalkan, mendoakan yang kita temui, yang kita sapa, ataupun di dalam hati kita berdoa untuk orang lain, karena berdoa untuk orang lain sesungguhnya adalah mendoakan diri kita sendiri. Akan balik ijabahnya doa itu kepada diri kita. Itu nasihat dari Pangarsa Abah ya. Jadi ya, jangan suka ingin didoakan. Tugas kita mendoakan orang lain. Mendoakan orang lain adalah mendoakan untuk diri sendiri ya. Baik, sudah banyak yang bergabung pada kesempatan malam hari ini. Saya ingin menyapa dulu, ada Teh Susi, ada Kang Budi Hartanto, waalaikumsalam, ada Kang Riza Alfiansyah dari Pamulang, Teh Iis dari Ciwidey, ada Kang Dadan dari Tasikmalaya, Kang Endang Hasan Basri, Kang Agus Albantani, alhamdulillah sudah bergabung. Kang Chandra Lesmana
ya dari Cikampek hadir. Kang Run Andi di Sumedang hadir. Dari Kang Opik Taufik dari Kembangan Jakarta Barat hadir. Teh Dwi Kartikawati juga di. Kang Mas Bro Coy, ini bosnya My Trip My Manakib hadir pada kesempatan kali ini. Kang Sudrajat dari Rangkas Bitung Lebak, alhamdulillah Lebak aman ya. Bagaimana itu Ibu Bupati kita yang sangat mantap. Ada Kang Mas Marsadikila ya, Kang Jahid Judi dari Malaysia, PKB. Baik ya, ada Teh Cucu Khadijah dari Sukamenak, Bandung. Kang Iqbal Pauji sudah bergabung. Kang Firman sudah. Ki Alit Pangadegan Cikarang Utara alhamdulillah hadir. Punten ya, tadi soal problem suara ya. Teh Mas Teh Muanisah Siti, ibunya Dika ya. Kang Endang Hasan Basri, Kang Budi Hartanto dari Muana Sumedang, Kang Rofik alhamdulillah bergabung. Nah sekarang sudah bagus ya. Teh Aisyah Nur Pangandaran alhamdulillah. Kang Yayat Hidayat, Kang Hambali Asa dari Kang Firman, Kang Hendra Ustadz Hendra dari Jambi alhamdulillah bergabung ya. Kang Rofik, Kang Ahmad Sultoni, Kang Nenden, Coach Arif Irfani dari Madrasah Nurul Hidmah Cangkring alhamdulillah Calkong saya Kemacep Damang. Ada Kang Caca Ramdan, Kang Nurman Sodik. Terus berikutnya ada Kang Oja Alfian, Jaji Surya, Kang Wawan Setiawan, Kang Endang, Nan Doang, Kang Muhammad Iswak, Kang Daiz, Kang Fitri, Kang Deni Kuskumaha, semuanya Kang Ayor, Kang Ucok, Kang Amin Husnul Opik. Anyway, semua ada Teh Fitri Handayani di Tasik, Kang Aki Udi dari Cikatomas ya, Damang, Kang Jeli, Kang Cucun, mudah-mudahan usahanya lancar jaya. Terus pembangunan Masjid Baitul Asrornya lancar ya. Kang Muhammad Isa, Kang Ramli Rama, Kang Rawi, Kang Agus Sudrajat, Ustadz Agus Damang, bagus ya. Maju terus usahanya lancar. Kang Chandra, Teh Nenden Faujiah, Kopo, Kang Sony dari Cimahi, Kang Sony Rufianto, Kang Heri Nur Madiun, Jawa Timur, aman semua ya. Kang Muhammad Alfareda dari Jambi hadir. Kang Una dari Luragung Kuningan, Kang Iqbal Pasteur Bandung, alhamdulillah. Kang Jui Kenichi Padalarang, alhamdulillah hadir ya. Kang Ahmad Kirno Kurniawan, Kang Kisrofi Dring, Bangkalan Madura alhamdulillah hadir. Kang Ahmad MH, Kang Oja Alfian, Kang Saputra Burhan, Kang Caca, Kang Rup. Nah nanti kita lanjutkan lagi menyapa ya. Ada Kang Robi dari Kranggan, Kang Afrendi ini dan ibunya Mama Lintang, ada Bu Putri Suryaningsi, Kang Asep Heriawan, Kang Nasrul, Kang Iman Abi, Panji, ikutan, Gang, hadir. Ibnul Khair dari Batang, jauh nih, Jateng. Kang Dian, Adi Pramana hadir. Semoga nama-nama ini yang disebutkan, yang masuk dalam kolom komentar ini, dan saya sendiri diaku oleh murid Pengersa Abah dan tercatat sebagai murid jadi
ya murid jadinya pangarsa Abah. Barakah wa karomah pangarsa Abah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, pada kesempatan kali ini ingin sekali sharing tentang apa yang pernah saya tulis di fanpage ini, dan itu merupakan limpahan ilmu Allah yang Allah turunkan melalui Guru Agung Hadratus Syekh Pangarsa Abah. Nah, yaitu tentang bagaimana tubuh kita, ya, badan kita memproduksi hormon endorfin melalui kegiatan zikrullah, gitu ya. Jadi ternyata kebahagiaan hidup kita itu bisa dirangsang, gitu ya, bisa dirangsang dengan satu gerak zikir yang kita lakukan, gitu ya. Nah, ini tema-tema tentang bagaimana menghilangkan kegelisahan, bagaimana menghilangkan keresahan, menghilangkan kekhawatiran, kegundahan, ketakutan, kesedihan, kedukaan. Itu kan tema-tema yang memang menjadi concern kita semua, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Kita semua sehari-hari ingin sekali hidup itu selalu stay in a good mood, in a good shape, gitu ya bahasa Inggrisnya mah. Ingin selalu tenang, senang, gitu ya. Itu kan dambaan kita itu kan sesungguhnya tidak tinggi-tinggi, ya. Ingin hidup selalu diliputi kebahagiaan, ingin selalu diliputi kesukacitaan, ya, keriangan, gitu ya. Selalu dalam satu keyakinan penuh terhadap kenyataan hidup akan baik-baik saja, hidup kita akan no problem, gitu ya. Nah, ternyata beberapa kali, ya, saya dalam sepanjang sohbah pada pangarsa sejak 2012, Pangarsa Abah sering mengatakan ini, tapi saya sering tidak menemukan koneksi ininya, koneksi cahaya ilmunya, ya, sampai kemudian terus diistiqomahkan mengamalkan utamanya yang pokok di kiri ini, sampai sebenarnya diberikan satu nur ilmu tentang bagaimana kita menemukan sumber kebahagiaan, sumber kesenangan, ketenangan hidup itu di dalam dan oleh dikir, gitu. Ya, ku dikir, gitu. Jadi bahagianya oleh dikir, senangnya hidup kita itu oleh dikir, bukan oleh yang lain-lain. Nah, gitu. Ini memang terlalu klasik, ya, memang sangat klasik sekali pembicaraan tentang ala bidzikrillah tatma'innul qulub, ya, sesungguhnya dengan berzikir kepada Allah menenangkan hati, gitu ya. Mungkin para ikhwan mendengar ini sudah beratus-ratus kali, para mubalik menyampaikan, para dai menyampaikan, para wakil takil menyampaikan, bahkan secara langsung dari Hadratus Syekh Pangarsa Abah menyampaikan bahwa dzikir itu untuk menenangkan hati, untuk menenangkan hati yang gundah gulana, yang resah, yang gelisah, yang duka, yang banyak takut, gitu, sedih, gitu kan. Itu kan hanya melakukan dzikir. Nah, itu mendengar itunya sering. Nah, saya pribadi juga mendengar kalimat itu berkali-kali dan belum menemukan apa sih aha momen, oh ini toh. Nah baru dalam perjalanan udah berapa ya, perjalanan pengamalan dzikir sudah lama, kemudian menemukan satu penjelasan rasionalnya lah, ya, penjelasan saintifiknya lah, kan boleh dikatakan penjelasan saintifik betapa suara yang dikeluarkan, irama dzikir yang kita lakukan, ya, utamanya baik sendirian maupun beramai-ramai, dengan
gerakan tertentu dengan menghujamkan dengan yang ke arah tertentu, itu akan memunculkan, akan merangsang lahirnya reaksi kimia dalam tubuh yang memproduksi satu hormon yang disebut dengan hormon endorfin. Nah, hormon endorfin ini adalah hormon yang membuat seseorang bisa hidupnya bahagia. Jadi hormon yang bisa ketika hormon itu keluar, ya, melimpah di dalam tubuhnya, ya, dalam pikiran, dalam perasaannya, itu dia akan dalam sikap moodnya akan enak gitu, fly gitu, ekstase gitu, ekstase, selalu stay in happiness gitu, happiness, puas, bahkan karena bila cadangannya itu melimpah, bisa mengusir stres, dia bisa mengusir keadaan kecemasan, kegelisahan, kesedihan. Nah, jadi kalau ingin makanya dalam kehidupan sehari-hari, ya, banyak orang mencari secara medis bagaimana menemukan satu obat atau zat yang bisa merangsang lahirnya hormon endorfin gitu loh, ya kan? Nah, dalam dunia medis, ya, para dokter itu memberikan terapi agar orang yang dalam dunia psikologi, dalam dunia psikiatri, ya, mereka memberikan resep kepada para pasiennya, satu prescription atau resep, yang dengan resep itu, ya, ketika dia mengkonsumsi obat itu atau mengkonsumsi satu alat tertentu, yang alat tertentu itu sesungguhnya tujuannya adalah untuk merangsang lahirnya secara melimpah hormon endorfin, hormon kebahagiaan, hormon kesenangan, hormon ekstase, feeling happiness gitu ya. Nah, sekaligus kalau itu hormon endorfin keluar, maka dia hidupnya akan lebih bahagia, lebih ceria, lebih riang gitu loh. Sekaligus menekan tingkat stresnya. Nah, itu yang pakai yang pakai dokter aja bisa membuat pasiennya itu ketagihan dengan resep yang diberikan oleh dokter itu. Jadi ketika dia sakit lagi, ketika dia stres lagi, pusing lagi, dia datengin lagi psikiater itu, dia minta lagi resep itu, dikasihlah obatnya dengan dosis yang pas lah, ya, karena dokter tahu, oh, ini segini aja dokter ini. Maka dengan mengkonsumsi itu kemudian dia sehat lah, ya. Dengan sehat itu dalam arti kecemasannya, kegelisahannya, stresnya itu hilang. Nah, obat yang dikonsumsinya itu tidak ada lain adalah obat yang secara kimia, secara chemical gitu, merangsang lahirnya hormon endorfin gitu. Nah, itu yang legal, ya, yang sering biasa dilakukan di dalam dunia medis gitu. Nah, yang sering kita temukan adalah di dunia yang ilegal, yang itu kemudian menjadi isu kemanusiaan, yaitu dunia narkoba. Nah, ketika banyak orang, ya, dan ini menghinggapi bukan hanya di kota-kota besar, tapi juga sekarang banyak terjadi di kota-kota kecil di Indonesia, ya. Utamanya, ya, ditemukan kasus-kasus narkoba itu di kalangan selebriti, di kalangan pejabat tinggi, di kalangan yang tingkat stresnya tinggi gitu, ya. Nah, mereka rata-rata ketika merasakan satu tingkat stres yang tinggi dalam pekerjaannya, mereka punya kecemasan sendiri dengan apa yang dilakukannya, karena mereka tidak punya saluran yang cukup untuk mengekspresikan tekanannya, sehingga dia pikirkan sendiri, dia rasakan sendiri beban kehidupannya semakin tertekan, makanya ketika dia
Nah, itulah yang jadi incaran para pengedar dan bandar narkoba. Orang-orang yang dalam keadaan stres, orang yang keadaan cemas, orang-orang yang lagi mencarikan kebahagiaan, mereka menjadi sasaran empuk, menjadi target marketnya para penjajah obat-obat terlarang, narkoba. Wah, segala macam ya, ada sabu, ada ganja, ada segala macam lah. Saya karena tidak pernah mengkonsumsi, jadi tidak tahu jenisnya. Termasuk juga alkohol. Nah, narkoba itu adalah zat adiktif, zat yang dengan ketika seseorang mengkonsumsinya itu bisa merangsang dengan cepat lahirnya hormon endorfin. Makanya ketika mereka entah itu misalnya sabu yang disedot gitu ya katanya, itu disedot, ataupun misalnya yang disuntikan ke tubuh, ataupun yang diminum obat ya, ada ngobam ya, istilahnya ngobam atau siapa. Bahkan bagi anak-anak yang di pinggiran itu adanya ngelem, istilahnya ngelem gitu ya. Nah, ngelem, menghisap sabu, menghisap ganja, itu semuanya ketika masuk ke dalam tubuh adalah dengan tujuannya adalah memancing produksi hormon endorfin gitu loh. Hormon endorfin ketika dia melimpah, maka dia menjadi seorang yang feelingnya fly gitu, bahagia, seneng gitu. Ya kan, sehingga bahkan karena di overdosis suka lepas kontrol gitu. Ya, jadi dia tidak terlepas kontrol sehingga tidak bahkan ya akhirnya ngaco gitu loh. Dia tidak, karena saking bahagianya saya ngomongnya ngelantur gitu ya. Karena terlalu melimpah hormon endorfinnya gitu ya. Karena saking bahagianya dia lupa gitu ya, dia bagi-bagi, bahkan dia merayakan kebahagiaan dengan di luar kendalinya dia gitu loh. Nah, kemudian kalau sudah begitu, nah karena dia merasakan nikmatnya mengkonsumsi itu, si badannya itu nagih, pengen lagi karena merasakan nikmatnya nikmatnya mengkonsumsi obat itu ataupun apapun namanya yang dihisap, yang disuntikan, yang ini, si badan tuh nagih pengen lagi karena enak, merasakan enaknya, merasakan fly, kenikmatan yang luar biasa dari keluarnya hormon endorfin yang melimpah. Nah, inilah kemudian zat inilah menjadi zat adiktif, menjadi nagih gitu, menjadi satu edik gitu. Edik itu kecanduan, jadi candu, pengen nagih lagi, terus mau produksi. Tadinya sedikit, lama-lama makin banyak terus gitu. Nah, ketika dia tidak bisa mengkonsumsi zat itu, dia akhirnya sakau ya istilahnya, dia bingung gitu, malah tambah resah, malah tambah gelisah gitu, karena itu tadi sumber untuk menemukan kebahagiaannya bersumber dari zat yang dirangsang secara paksa gitu. Nah, itu ya. Jadi itu dan itu berbahaya gitu ya. Kalau terlalu saking pengennya fly, dia mengkonsumsi secara berlebihan, ketika memproduksinya berlebihan, dia bisa lepas kendali dan akhirnya bisa DO lah ya istilahnya ya, bisa OD ya, overdosis ya, dan itu membahayakan diri. Begitu juga ketika seseorang melakukan kegiatan hubungan badan ya, suami istri ya. Suami itu khususnya ataupun istri sama juga, ketika keduanya mencapai klimaks gitu ya, itu sama melahirkan, merangsang hormon endorfin. Makanya ketika ini khususnya pria nih ya, ketika sampai akhirnya ejakulasi, sampai kemudian lahir ketika dia mencapai puncak gitu ya, klimaks, wah itu udah fly itu. Wah, bagi yang sudah merasakannya bisa merasakan itu dalam kita menikmatnya gitu. Nah, itu ketika setelah sampai puncak,
ya si tubuh kita melahirkan hormon endorfin yang melimpah gitu. Makanya makanya sebagian langsung tidur gitu. Wah, happy kalau udah happy. Makanya pengen lagi karena kenikmatan itulah yang tubuh kemudian ngasih sinyal untuk mengulangnya lagi. Nah, itu ya. Jadi fase pertama ini membuat satu perumpamaan bagaimana hormon endorfin itu diproduksi oleh tubuh melalui zat. Nah, juga begitu juga ketika kita punya sahabat, punya teman, punya relationship gitu ya, punya benda gitu ya, punya apapun, punya mobil, punya hobi. Itu juga somehow bisa menjadi satu faktor untuk merangsang lahirnya hormon endorfin. Sama itu juga bisa melahirkan zat kimia dalam tubuh endorfin. Makanya tapi kan kalau kita menyandarkan kepada benda, kepada kekayaan, kepada hobi, kepada istri, kepada anak, kepada sahabat, kepada teman, ya, itulah kalau kita menyandarkan kebahagiaannya kepada mereka ini atau kepada benda-benda kepada itu yang akan kita bisa menemukan namanya kekecewaan gitu ya, karena artinya tidak abadi lah ya. Jadi sumber atau sandaran happiness kita itu kalau menyandarkan kepada mereka tidak abadi gitu loh. Karena misalnya istri bisa meninggal duluan, sahabat kita juga bisa pergi, teman kita juga bisa dia berubah gitu loh. Jadi kalau sandaran source of happiness, sumber pemroduksi endorfinnya kepada makhluk gitu ya, nah maka kita akan kecewa. Nah kecewa itulah yang kemudian kita tidak hanya temporary gitu. Jadi sumber kebahagiaan itu nggak eternal, nggak abadi. Nah oleh karena itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan seluruh utusan Allah ya, kalau sebelum Kanjeng Nabi disebut para nabi dan rasul, nah setelah Kanjeng Nabi Muhammad SAW mereka adalah para aulia, para arifun nabillah. Mereka inilah yang kemudian memberikan kepada manusia, memberikan informasi kepada manusia bahwa sumber happiness itu tidak ada lain ketika seseorang menemukan kebahagiaan membersamakan diri dengan Allah gitu loh. Membersamakan diri itu artinya bersama dengan yang kita cinta. Ya, jadi menemukan cinta sejati, cinta yang abadi, cinta yang hakiki, yaitu cinta kepada Tuhan, kepada Allah. Nah, untuk meraih cinta mahabbatullah itu, ya kan, yang maka pintunya yang harus dikonsumsi oleh jasad, nyawa, rasa adalah sebuah kegiatan yang disebut dengan kegiatan zikrullah, dzikir. Nah, dzikir itu ingat, dzikir itu nah maka yang dilakukan pertama kali adalah dzikir itu mengucapkan dengan lisan, dengan kata-kata dan dengan hati gitu. Itu. Dengan bukan hanya mengucapkan dengan mulut dan bukan hanya mengucapkan hanya di mulut, tapi juga mulutnya itu diikat dengan yang di hati gitu. Ingatan di hati, yang diucapkan di mulut, yang disebut di mulut, yang diikat di dalam hati. Nah, dan itu yang diucapkan dengan mulut diikat di hati itu ketika diucapkan dengan satu gerakan tertentu, dilakukan dalam periode waktu tertentu, dalam bilangan tertentu, dengan tingkat konsistensi yang tinggi, itu bisa melahirkan hormon endorfin gitu, hormon kebahagiaan, ya kan? Nah kalau terus di koma, itu badan kita itu ngirim sinyal, ya, kepada otak, kepada sadar, alam sadar dan alam bawah sadar untuk senantiasa melakukan satu kegiatan itu, kegiatan dzikir itu, karena dzikir itu akan merangsang lahirnya itu dari ketenangan, kesenangan, dan mengusir gundah gulana, keresahan, kesedihan gitu.
Nah, itu yang dimaksud oleh Guru Agung Harutus Sepakarsa Abah, bahwa coba dikir kita tuh bahagia teku dikir. Jadi oleh dikir bahagianya kita itu. Kerjanya makanya sama istilah yang digunakan oleh Pangarsa Abah untuk para pengamal dikir itu kan pecandu. Awalnya pengamal, lalu pecandu dikir. Ya kan, pecandu dikir, pecandu setelah pecandu pengedar dikir. Karena kan pecandu itu biasanya kan merasa nikmat, merasa enak setelah selama istiqomah melaksanakan dikir, dia kan merasakan kenikmatan melakukan itu, gitu, melakukan kegiatan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi bagi sementara para pecinta kesehatan jiwa sudah ada yang merasakan kegiatannya sendiri, kegiatan dikrullahnya sendiri adalah kegiatan yang nikmat dilakukan gitu. Ya, apalagi kalau udah pakai suara dalam, la ilaha illallah, la ilaha illallah, bahkan sampai bisa terus. Nah, itu semakin banyak, semakin istiqomah, semakin konsisten, semakin punya cadangan hormon endorfin. Nah, hormon itulah yang menjaga mood hidupnya bahagia, happiness. Jiwanya tenang senang. Nah, jiwa dan tenang senang itu meskipun kenyataan hidupnya ya sempit, ya dia tidak orang yang tidak berkelimpahan harta, ya bukan orang yang berkecukupan, orang yang serba kekurangan, orang yang sangat berkesempitan, orang yang di bawah garis kemiskinan misalnya, tapi kok bisa menemukan happiness. Nah, ternyata sumber happinessnya itu bukan itu. Dan faktanya adalah banyak di antara teman-teman saya misalnya yang hidupnya serba ada, serba berkelimpahan, serba berkecukupan, ya. Tapi mereka tidak memiliki perasaan serba ada. Bahkan mereka merasa tidak berpunya. Mereka berkelimpahan tapi merasa berkekurangan. Mereka berkecukupan tapi merasa kurang aja, tidak merasa cukup. Nah, perasaan itulah yang hilang dari mereka. Nah, jadi karena mereka shortage, mereka kekurangan hormon endorfin, gitu ya. Jadi apa yang ada ini tidak membuat dia happy gitu. Nah, maka temukan kebahagiaan kita, temukan sumber kebahagiaan kita yang abadi, yang akan selamanya. Ya, bukan hanya memang secara kimiawi dikir itu bisa merangsang hormon endorfin, tapi itulah namanya surga itu. Surga yang tadi sore saya di Instagram mengisahkan bahwa ahli dikir, pengamalkan dikir itu ya, bahwa la ilaha illallah adalah miftahul jannah, kunci surga. Nah, kunci surga. Ke surga, kalau yang kunci surga dan mengamalkannya adalah masuk surga. Tapi surga yang dimasuki oleh ahli la ilaha illallah itu yang mana? Nah, gitu. Tadi dijelaskan. Kalau ingin mengikuti penjelasannya, silahkan. Barangkali masih ada di story, Instagram story tentang penjelasan tentang meraih surga, surga ma'wa, surga naim, jannatul ma'wa, jannatul naim, dan jannatul firdaus, gitu loh ya. Jadi kita jadi gerak dikir itu ya, suara dikir, gerak dikir, irama dikir, ya kan, dan konsistensi dikir yang kita lakukan itu lagi-lagi dalam tingkat tertentu akan nagih badan ini lagi ingin melakukan terus gitu. Meskipun ketika melaksanakannya agak malas gitu, la ilaha illallah, tapi efeknya setelahnya badan itu ringan untuk melakukan hal yang positif. Jadi yang saya definisikan ya, berkah karomah Pangarsa Abah ya, ketika disebut dengan seseorang sudah mulai surga ma'wa, itu adalah jasad betah jasad dalam hal-hal yang positif. Hal-hal yang positif kepada Allah, hal-hal yang positif kepada manusia. Jadi ringan ya, jadi ringan aja badan tuh ya, meskipun belum merasakan ketenangan ya, tapi itu tahap surga mawar itu teringan, pulang ke sinar rasa
ketemu syekh gitu, tempat kembali gitu ya. Tempat kembali kita tuh jasad kita tuh ringan, mudik ke pengersabah gitu ya. Nah, surga naimnya adalah perasaan tenang gitu. Jadi satu kondisi kejiwaan di mana dia tenang gitu, tenang ketika melaksanakan amalia, tenang, tidak gerusa-gerusu, manakiban tenang, bahagia tenang gitu ya. Setelah tenang kemudian senang. Nah, itulah surga Jannatul Firdaus, senang. Nah, itulah kalau sudah 3 itu diraih, itu tandanya ma'allah. Ma'ala ilaha illallah, ma'ahu. Jadi ma'ala ilaha illallah, ma'allah, ma'ahu. Jadi ma'ala illallah itu dzikir jaharnya sudah menyamankan ruh jismaninya, ma'allah ruh ruhaninya sudah, nyawanya sudah ngeunah, istilahnya ngeunah, nyawa tenang. Lalu ma'ahu itu rasanya, perasaannya udah senang. Jadi ringan, tenang, senang gitu. Jadi, nah, hormon endorfin yang melimpah itu adalah ketika yang akan terlahir adalah perasaan ringan, tenang, senang dalam pelukan kebaikan, dalam pelukan hal-hal yang positif gitu. Makanya pengersabah apapun gitu, dikir semuanya dikir. Jadi karena dengan dikir itu selain kita bisa ketika hormon itu melimpah dalam diri kita, maka dia bisa dengan cepat mengusir hal-hal yang tidak enak. Hanya sebentar lah, jadi masuk berita tidak enak ke telinga, ya paling 1 menit, tapi balik lagi happy lagi, gitu ya. Apa yang terlihat, jadi dia tidak terganggu oleh apapun, oleh siapapun, husu gitu loh, husunya dengan suara Allah, memang tidak ada yang tidak dari Allah gitu. Jadi sudah orang yang cadangan hormon endorfinnya melimpah itu, dia adalah orang yang sedang dimabuk asmara gitu ya. Untuk menggambarkan bagaimana bahagianya orang yang dimabuk asmara, ya barangkali kita menggambarkan pada teman-teman yang di sini, yang siapa yang pernah jatuh cinta ya, bagaimana sih perasaan orang yang sedang dimabuk asmara. Jadi mabuk asmara marahnya aja ya adalah, jadi tidak ada yang ngejelekin yang kita cinta, tetap aja kita bela ya kan. Tidak ada yang ngasih tahu keburukan yang kita cinta, enggak, tetap aja cinta gitu ya. Jadi tidak terpengaruh oleh pembusukan, tidak terpengaruh dari omongan-omongan gitu ya. Nah, itulah ya. Jadi makanya saya tulis di tulisan itu, zat adiktif dari langit gitu ya. Zat adiktif langit itu, jadi gerakan dikir itu yang bisautin kawin, dor bin sadidin ya kan, itu jadi harus tertib pelaksanaannya, caranya. Karena kalau tidak benar tata pelaksanaannya, nah tidak biwuduin tamin, tidak dengan suara keras, pukulan yang kuat, maka tidak bisa merangsang lahirnya honor endorfin. Jadi harus gerakannya lah. Jadi ketika yang 3-nya tepat, la ilaha illallah, lalu yang setelah itu lalu la ilaha illallah. Gerak dikirnya, ketukan dikir hofi dengan ketukan dikir jaharnya diselaraskan gitu ya. Terus kuantitinya diperbanyak, kualitas dikirnya isi semua. Maksudnya ketika ngomong berkualitas, dikir yang berkualitas itu dikir jaharnya ada dikir hofinya. Dikir jahar yang ada dikir hofinya itu adalah, maksudnya dikir jaharnya diikat oleh dikir hofi ya kan, bukan dikir yang lain di mulut lain di hati ya. Dikir jaharnya tapi dikir yang antara yang disebut dengan yang di hati gitu ya. Mulut menyebut, hati mengingat. Nah, dengan gerakan itulah yang akan melahirkan hormon
endorfin yang akan menjaga mood itu selalu bahagia setiap hari gitu loh. Makanya subuh dikirnya lumayan lah diperbanyak, la ilaha illallah, supaya ya kalau ketika dikir itu melimpah hormon endorfinnya, ya kan ada rumus kalau paginya kalau dari pagi dari bangun tidur sampai jam 10 moodnya terjaga bahagia, maka sepanjang harinya akan bahagia. Nah kita alhamdulillah sudah diberi satu amalan di mana kita bisa dengan amalan dikir pagi itu paksa bisa dari malam sudah dikir, lalu ya habis salat malam kita dikir, subuh juga kita dikir. Nah kita punya cadangan yang cukup untuk seharian lah, sehingga hormon endorfin untuk seharian, sehingga kita kalau ada yang ngomongin orang, ada berita buruk gitu ya, ada yang kita lihat tidak enak, itu sebentar aja, tidak mengganggu pikiran dan perasaan gitu. Ya, tidak akan terganggu oleh pikiran dan perasaan. Nah, itulah dikir yang akan menghasilkan itu ketika memproduksi kimia dalam tubuh yang disebut dengan hormon endorfin. Ya, nah silakan di Google lah apa itu hormon endorfin. Ya, jadi sekarang memasuki menit ini saya ingin menyapa kepada para pecinta kesucian jiwa yang ikut pada kesempatan malam hari ini. Ada Kang Emil dari Ngawi, ada Kang Mas Wali Damar, Kang Brocoy, ngitungin yang hadir. Kang Hendra Gunawan dari Kalimantan Utara hadir, alhamdulillah ya. Kang Engkong Ujeng Geger Bitung alhamdulillah hadir. Kang Ardi Pratama Balaraja hadir Tangerang. Teh Siti Jubaidah alhamdulillah watching. Teh Tini Nyartini, Kang Abimanyu, Kang Agus Subrajat, nah Palu Gada ya betul lah Kang Agus, apalagi sih, terus saja ya, mudah-mudahan dunia kita mah sudah punya amalan ya, tinggal nyari duit yang banyak kata ya. Kang Herman Ghazwan alhamdulillah bergabung. Kang Roni Rahman dari Subang hadir. Kang Taslim Firmansyah Haurgolis alhamdulillah hadir. Kang Teh Neni Suryani hadir. Kang Rudi Deden hadir. Kang Teh Yati Budiarti, Teh Yeni Roheni hadir. Kang Teguh Ramdhani Kampung Rambutan Jakarta ya, ulah jangan. Nah kemarin pengersa Abah melalui Sespri ngasih pesan kepada saya tentang pentingnya memegang teguh ayat yang sering dibacakan, yaitu di dalam setiap manakib ya. Nah, manakib juga bisa nagih itu. Manakib itu ketika manakib, coba pernah nggak ketika manakib kita perasaannya itu gelisah gitu. Ketika manakib itu kan happy aja, tenang suasananya, ya. Medan energinya super positif. Nah, oleh karenanya kita setiap manakib menemukan kebahagiaan, makanya pengen lagi manakib lagi. Karena manakib itu adalah kegiatan dalam manakib itu memproduksi hormon endorfin, gitu. Dan ketahuilah, ternyata para trainer kesuksesan itu syarat untuk bisa berpikir waras, positif di dalam hidup, sehingga melahirkan produktivitas kerja, itu harus dijaga kondisi mental state happiness itu. Ya, sehingga dengan mental happiness itu dia optimis, dia bisa melakukan hal yang produktif gitu. Nah, optimisme itulah kata kunci yang harus dimiliki seseorang yang sukses ya.
Nah, setiap kali kita manakib kan sering dibacakan ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi tanda kewalian itu diukur dari tidak ada rasa takut dan sedih. Udah, nggak ada kecemasan, nggak ada kesedihan. Nah, jadi tenang aja, tenang, senang, udahlah gitu. Apa ya masalah ya pasti ada. Semua janji Allah dipergilirkan kok, sakit, sehat, sempit, luas, di bawah, di atas, maju, mundur, itu kan dipergilirkan. Nah, kita meminta kepada Allah ketika mundur jangan suka minta maju gitu loh. Udah diberi kenikmatan lah, diberi ketangguhan ketika mundur usaha, ya kan? Ketika sakit jangan terus menjerit, tolong disembuhkan, ya. Udah dikasih kenikmatan, menikmati setiap kesakitan itu. Dan itu ketika sakit kita sabar, nah itu justru adalah alat menaikkan derajat kita gitu ya. Nah, ketika dikasih kesempitan, nah itu tadi ya, ini soal kesanggupan kita menjalani, karena semua dipergilirkan itu seperti siang malam, pagi sore, ya kan, ada hujan, ada kering, ya kan, ada musim kemarau, ada musim penghujan. Itu kan ketika musim hujan ya sudah nikmati aja musim hujan, jangan suka minta tolong segera kemarau kan. Ketika pagi-pagi nikmatilah pagi, hirup udara pagi, jangan ingin segera siang. Ketika sore, ketika malam jangan protes segera. Ya Allah, malam pengen segera, bisakah engkau percepat malam sehingga aku pengen menyaksikan pagi. Nah, gitu juga hidup juga kalau dikasih sakit ini juga sama-sama ya, ketika ngomong bukan untuk para ikhwan ya, untuk saya juga ya. Jadi saya juga sudah menikmati setiap kondisi apapun kehidupan ya. Nah, makanya segala cuaca kehidupan apapun, kalau pengen tetap stay happiness, nah hormon endorfinnya mesti banyak. Hormon endorfinnya itu cadangan endorfin dalam hidup kita itu cukup. Nah alat memproduksinya ya menu amaliah kita. Menu amaliah kita itu adalah amalia untuk melahirkan hormon endorfin gitu ya. Ada terusnya Kang Dadang Jembar, ada Kang Cikal Bakal Pademangan, Teh Gita Alfiani Dewi, alhamdulillah. Kang Asep Kuma Ciceri, sono pisan yang mudik, pengen mudik ya, mudah-mudahan tidak ada sweeping lagi di perbatasan Jabodetabek. Kang Den Putra Balenda, waalaikumsalam warahmatullahi. Kang Nufik Beta, Kang Amin Azura, Kang Abi Tajudin, Bengkulu Kang Amin, Bengkulu hadir, alhamdulillah. Mudah-mudahan Bengkulu menjadi satu pusat di kawasan Sumatera ya. Ikhwan berkembang di sana ya, jadilah pengedar bandar dikir di sana ya. Nah, makanya kitanya harus benar-benar jadi pecandu dulu, habis pecandu jadi pengedar. Lalu Kang Abi Tajudin dari Cikijing, hampir tiap bulan ya, kalau tidak ada COVID-19 ini saya lewat Cikijing. Kang Teh Retno Yulistiani dari Bekasi, ya Bu Yati ya, nggak apa-apa. Makanya agar tidak ada anxiety itu kekhawatiran, cemas. Nah, jadi kalau orang yang cemas, khawatir gitu, karena hormon endorfinnya kurang gitu dalam tubuh. Makanya produksi hormon endorfin bukan dengan narkoba, atau bisa juga dengan ngesek dengan pasangan ya, bisa. Tapi kan ngesek kan tidak selalu mood ya, apalagi ibu-ibu ya, dalam usia setelah usia tidak mudah mencapai klimak ya, kecuali suaminya sungguh-sungguh memuaskan ya. Nah, makanya carilah kebahagiaan melahirkan hormon endorfin itu dengan zikir gitu. Kang Abi Bani, Kang Hendra Gunawan, ya tentu saja kita mah konsisten kepada pengarsa Abah.
Kang Cucu Samsudin hadir dari Pangandaran. Kang Bustamsyah Bain Pangkal Pinang, alhamdulillah hadir ya. Mudah-mudahan berkembang Torikoh Qadir Naksabandia Mansur ya di Pangkal Pinang. Kang Irfan Nasruddin alhamdulillah hadir. Teh Erni Lawati dari Tambun. Kang Malik Pajar Al Hakim dari Jawa Barat. Kang Ilham Nudi Nugara Soreang hadir. Kang Nanda Handa Waalaikumsalam. Malaysia, Sarawak Malaysia, ayo Pak Kabe, mudah-mudahan luar biasa baik ya di Malaysia, dan Malaysia juga kembali menjadi para pengamal dikir ya. Kang Dais alhamdulillah. Teh Raden Oce Waalaikumsalam. Kumaha Kang Bagus, pasti lagi manakib online ya. Ya udah dibagi-bagi lah. Bagi-bagi. Mudah-mudahan manakib online jalan terus ya. Jalan terus ya. Ini cari bentuk lain lah. Ini apa yang saya lakukan ini membuat variasi dalam kegiatan spiritual membersamakan dengan sahabat. Ya, ada Kang Jenal Mustalih, Teh Tini Nyartini dari Pangandaran, Teh Upit Cilacap, alhamdulillah nyama. Kang Irfan Aswin Bandung hadir. Kang Agus Martin Sudrajat dari Balaraja. Kang Gordin waalaikumsalam warahmatullahi. Kang Janabin. Kang Muhammad Solihin alhamdulillah. Sakira Kang Sakira Malang ya. Dian Bunda Ari alhamdulillah. Rindu Dude Hidayat bergabung. Teh Kang Sidik, Teh Sri Mulyati dari Bekasi, Kang Sidik Apandi, Kang Lili dari Sukabumi, Kang Lili Kasli, Jasmir, alhamdulillah. Mana kabarnya? Kang Mas Anfas Kusumo dari Tegal, ya. Kang Badilillah gabung. Oh, kamu tanya kalau badal, ya kalau badal talqin itu untuk meninggal ya. Ada pertanyaan dari Martin Sudrajat, mau tanya kalau badal talqin untuk yang sudah meninggal. Ya tentu saja badal talqin untuk yang sudah pulang duluan ya. Kang Hendra BSA, Kang Satria Arya Kuningan hadir. Kang Calhoeng dulu namanya Riwe. Kang Ang Panji Sumedang, aduh semule ya, sok lah mencari kebahagiaan masing-masing. Nikmati lumayan lah ya, sabiannya top. Kang Wuryanto Raden Tangerang. Kang Enco Soeharto Pondok Bambu hadir. Piambodo Stanto dari Garut hadir. Kang Kurniawan Al-Ghifari Tanjung Sari hadir. Kang Dian Lampung Selatan hadir, alhamdulillah. Kang Adelia Marliana ada Depok. Kang Iqbal Poji, Kang Usman Sate hadir. Kang Melki di Bogor Cimanggu, alhamdulillah. Kang Haji Deni Muhammad itu bagus hadir, aduh ya damang. Kang Teh Eri Ogaru Teh Herin gimana wani bisnis clothing di era COVID-19, mudah-mudahan lancar jaya ya. Ya bener mah sekarang mah memproduksi ini aja Kang Haji Deni, memproduksi masker yang milenial ya. Masker Erin Ugaru ya, keren itu. Nyesok lah bikin lagi semula ya Kang Aang Ajengan Panji, silahkan. Wow sudah pukul 10 hampir 1 jam ya. Tadi mohon maaf di awal-awal mestinya dimulai jam 21.12. 21 adalah 12, 12 adalah 21. Karena ada problem teknis, mohon maaf, baru
meluncur 2116 ya. Tapi tidak apa-apa. Kang Sundera Salamina baru gabung, cekoneng. Kang Ipan hadir, Kang Yan Abiden. Ya mudah-mudahan kalau dalam kondisi COVID-19 untuk pengembangan thoriqoh sekarang bisa melakukan talqin melalui Zoom, melalui video call ya. Kalau misalnya ada 4 orang ya bisa 4 orang video call pakai WhatsApp yang lebih bagus ya. Atau pakai Zoom ya boleh sekarang. Misalnya kalau ada teman-teman kita, rekan-rekan kita yang ingin menemukan kebahagiaan dengan zikir, udah langsung dikoneksi pakai Zoom, tinggal WhatsApp wakil talqin yang bisa dihubungi ya. Ini sedang dicari teknologi agar kita bisa interaksi lewat telepon ya, kayak radio gitu. Nanti mudah-mudahan tim IT Jagat Aras, ada Ustadz Saiful Bahri dan Ustadz Rifki Rafif menemukan teknologi agar bisa kita bisa online telepon. Jadi misalnya ada kita sharing pengalaman lewat telepon gitu ya. Jadi bisa. Ya, baik sebelum tutup ada terakhir yang baru masuk, Kang Muhammad Nasir dari Madrasah An-Nasirin Lampung Tengah, Kang Dede Pelor dari bergabung, Kang Iram Sahroni Bogor, Al-Khotim Cilengsi ya, Kang Selamat Mubarak bergabung. Itu saja yang ingin disampaikan. Mudah-mudahan sharing kali ini menambah kekuatan keyakinan kita terhadap ajaran amalan ini ya. Dan kita benar-benar menemukan Kang Wuryanto baru hadir ya, keren. Saya apa yang saya sharing ini bukan ilmu baru ya. Kalau bukan kan kata pengarsa Abah, sampaikan yang sudah terasa manfaatnya oleh kita. Nah, saya alhamdulillah sejak 2012 ikut kepada pengarsa Abah, menemukan kebahagiaan sendiri ya. Kebahagiaan menemukan satu pembuktian dari ajaran. Pembuktian itu diwakili dengan perasaan. Ya, nanti kita diskusi lah ya, Kang Mas Broco, bagaimana agar kita bisa lebih interaktif. Ya, ada Kang Sunan Nur Al-Fatih yang sudah hadir di sini. Itu saja. Allah berkahi para ikhwan pecinta kesucian jiwa dengan soleh-solehahnya, sehat, sukses, kaya raya. Allah berkahi dengan istiqomah mengamalkan, mengamankan, melestarikan ajaran amalan kesucian jiwa TKN Ma'had Suryalaya. Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Bibarokah wal karomah pangarsa Abah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sekian wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesucian jiwa.